Tidak mungkin kita bisa merubah atau memberikan sumbangsi lebih dalam rangka untuk perbaikan dalam sebuah daerah, misalnya apalagi kampung halaman kita, kalau kita tidak masuk sistem. Sistem yang memungkinkan kita bisa masuk cepat untuk bisa berkontribusi ya jalur politik. Beban moral saya ya, sebagai orang yang dilahirkan di Bulungan, di saat saya diberi kesempatan memimpin Kabupaten Bulungan seperti hari ini tidak bisa berbuat banyak, tidak bisa memberikan kontribusi kepada masyarakat, itu juga menjadi beban moral bukan hanya kepada saya, mungkin kepada anak-anak saya, pada cucu saya kan. Dan orang akan melihat kan. Akan rekam jejak itu yang penting. Itu dinamika daerahnya itu yang tadi Pak Sarwani bilang, relasi DPRD dan provinsi itu yang sering rumit. Ya kalau kita alhamdulillah sih Mas, pengalaman sejak tahun 2000 sampai saya menjabat di Ketua DPR Bulungan sejak 14 sampai 19 itu bagus hubungan. Jadi kita ingin memposisikan itu tidak pada posisi berhadapan, tapi pada posisi walaupun istilahnya check and balance itu tetap kita lakukan lah. Tapi perjalanan Pak Gub nih, Pak Gub untuk kemudian dari legislatif ke eksekutif, kan ada titik awalnya tuh. Ya. Gimana ceritanya sampai masuk ke politik gitu? Ya mungkin ya kalau dibilang spontanitas enggak juga, ataupun mungkin euforia ya. Karena kan 98, 99 itu reformasi dan pemilu pertama pasca reformasi itu 99. Nah pada saat itu saya sudah menyelesaikan S1 di Mula Warman, Samarinda, balik ke Bulungan, ya dibuka peluang untuk itu terjun salah satunya. Ya walaupun mungkin berharapnya tidak lah ya, artinya tapi saya membayangkan pas itu hanya sekedar proses belajar lah, dinamika politik praktis gitu. Ya makanya mengawalinya dengan PAW. Tadi ya, loh, gimana PAW bisa membawa Pak Bupati untuk kemudian masuk ke DPRD? Enggak, PAW itu kan Mas salah satu, ya tadi karena Malinau Nunukan terbentuk DPR-nya dan menjadi daerah otonom baru kan ada kelembagaan. Sehingga ada DPR yang kosong, ada kursi yang kosong di DPR Bulungan. Sehingga daerah tersisa di Bulungan itulah yang diambil untuk ngisinya. Nah alhamdulillah kita masuk dalam slot itu. Jadi itu yang dikatakan pengganti antar waktu. Ya, pengganti antar waktu. Bisa disebut kayak ada kebetulan juga atau ada tidak by design juga ya? Ya tapi kalau memang mekanisme kepemiluan aturan pemain seperti itu sih, pengisiannya dari daerah yang dari daerah yang sama mengisinya. Tapi kalau daerah seperti teman-teman Nunukan Malinau, karena dia waktu mencalon itu mengisi dapil kecamatannya kembali ke Malinau Nunukan. Ke Malinau Nunukan. Yang Bulungan baru balik bertahan di Bulungan. Tapi sebelum masuk ke politik, saya baca-baca nih panggilannya kan Siwen. Itu gimana ceritanya? Itu panggilan kecil. Panggilan kecil. Lahir di Bulungan, besar di Bulungan, dan kemudian kuliah di Samarinda balik lagi. Gimana itu julukan atau panggilan itu? Kalau itu lebih pada ini Mas, ya mungkin karena teman main lah ya. Jadi kalau saya ini kan namanya Sarwani, mungkin tidak begitu enak tidak begitu fasih lah orang di sekeliling kita, keluarga terutama, untuk panggil Wan, tapi mungkin lebih enak nyebutnya Wen gitu. Jadi itu melekat dari kecil itu. Iya. Dari kecil. Dan tadi kalau ngomong soal niat kemudian masuk politik kan muncul ketika kuliah ya. Kuliah. Nah perjalanan dari sekolah gitu ya, dari SD ke SMP, SMA dan kuliah yang memunculkan keinginan itu momen di mana? Kalau ya karena mungkin pengalaman pernah terjun di organisasi di sekolah Mas. Apa dulu organ? Dulu ya ikut, kalau OSIS pernah, di kepramukaan iya. Nah cuma mungkin ya lebih pada konsep-konsep kegiatan-kegiatan yang skalanya ya sesuai standar organisasi itu. Di sekolah ya. Itu ya. Tapi di situ ternyata memberi mengasah kita. Ya minimal saya belajar untuk bisa berani bicara. Nah itu kan dibutuhkan juga, walaupun mungkin apa yang kita sampaikan belum tentu sesuatu yang bisa diterima oleh semuanya, kawan-kawan dalam sebuah organisasi. Tapi minimal proses pembelajaran untuk berani menyampaikan itu kita sampaikan.
Dan itu terjadi di situ. Terjadi di situ. Oh, okay. Dan setelah kuliah, masuk di kuliah saya sempat menjabat sebagai dulu ada namanya BPM, Mas. BPM. Badan Perwakilan. Jadi sempat sebelum jadi ketua BPM FKIP Unmul, karena kebetulan basicnya di sana, itu sebagai sekretaris senat mahasiswa FKIP Unmul. Okay. Jadi lebih diinikan lah. Dan termasuk saya terjun di organisasi ekstra kampus, salah satunya melalui pergerakan mahasiswa Islam. Oke, itu yang membuat relasi dan jaringan itu yang membangun itu ya? jaringan teman-teman ekstra ya. Oke. Ya di situ terjadi interaksi, alhamdulillah ya itu juga semakin memperkaya kemampuan dan mengasah kita sendiri sebenarnya. Dan karena proses belajarnya tidak hanya di bangku sekolah, tapi juga di luar karena ekstra dengan kampus itu, kemudian keinginan untuk lebih meluaskan jaringan muncul kayaknya. Ya, di situ juga mungkin menjadi panggung ya, walaupun mungkin dalam skala-skala yang terbatas. Ya. Ya, ketika kita meniatkan terjun ke politik, ya tentu bekal apa yang kita dapatkan mulai dari bangku SD, SMP sampai SMA dan kuliah itu juga ada yang bisa kita terapkan. Sekalipun saya juga sisi lain secara ini Mas Wisnu belajar juga secara teori ya. Misalnya teori politik, tapi pada akhirnya saya berkesimpulan ketika masuk pada tataran praktis, hampir semua teori politik itu tidak ada yang bisa. Itu pengalaman real. Pengalaman real. Apa misalnya Pak Arwani ya, yang merasa tidak kalau sesuai dulu teori? kan lebih pada pemahaman bagaimana peran DPR menyampai check and balance. Yang dulu pertama kali saya mendengar kata check and balance itu dari Pak Akbar Tanjung ya. Waktu itu beliau menjabat sebagai ketua umum DPP Golkar. Nah itu kan istilah-istilah baru ya dalam walaupun mungkin di zaman para yang melahirkan beberapa teori politik sebenarnya sudah pernah menyampaikan dengan bahasa yang berbeda gitu. Nah kita juga belajar menggali ternyata apa sih yang ini. Makanya saya punya ketika saya menjabat di DPR, saya hanya ingin menyampaikan kepada teman-teman dewan posisi dewan itu adalah kemitraan sebenarnya. Nah, bukan berarti kita meninggalkan daya kritis DPR terhadap kebijakan-kebijakan daerah yang dilaksanakan oleh kepala daerah. Tapi bahwa bukan dalam konteks kita ingin saling menjatuhkan ataupun saling menghujat lah ya. Tapi lebih daripada persoalan bagaimana mencari solusi dan memperbaiki ketika terjadi kekeliruan ataupun mungkin kekurangan dalam sebuah kebijakan. Jadi check and balance-nya diletakkan untuk tujuan yang lebih besar. Ya, besar. Karena tujuan bersama ya. Karena secara aturan sih Mas Wisnu, secara normatif bahwa memang pemerintahan daerah itu adalah DPR dan kepala daerah. Yang pada posisi sejajar, setara, mitra gitu. Nah, itu yang menurut Pak Sarwani agak berbeda dengan teori-teori politik itu ya dalam realitanya. Jadi kalau kita antara eksekutif dan legislatif ini kan lebih pada ya kita lihatlah prakteknya hari ini dengan sistem presidensial di mana partai presiden itu kan baik di DPR maupun di pemerintahan juga ada. Nah, itu yang saya katakan bentuk kemitraan di tingkat level presidensial. Tapi kalau kita murni parlementer itu ya betul-betul mungkin face to face kan. Iya. Dan itu tertemukan ketika realita harian Pak Sarwani hadapi itu ya. Ya, kita hadapi. Itu kayak merevisi teori-teori lama itu ya. Karena ya saya juga sangat menyadari sih Mas Wisnu bahwa peran di DPR itu bukan mengecilkan ya, tapi kalau sesuai dengan tusinya, tugas fungsi DPR itu kan tidak pada tataran eksekusi. Nah, jadi pada persoalan-persoalan yang berkaitan dengan fungsi penyampaian penyaluran aspirasi, terus fungsi pengawasan memang itu melekat di DPR, fungsi legislasi. Tapi pada eksekusinya ya tetap di ranahnya pemerintah. Ya. Itu peran DPR adalah menyerap aspirasinya, melakukan checks and balance-nya, tapi kemitraannya adalah untuk tujuan yang lebih besar bersama-sama. Tujuan yang sama. Itu kesadaran yang agak berbeda nih sebenarnya. Ya, kalau saya melihat perspektif antara lembaga DPR dengan Pemda itu seperti itu sih Mas. Jadi saya juga sampai hari ini saya sampaikan dengan teman-teman di Dewan bahwa kita ini dalam satu rumah yang sama, hanya kamarnya saja beda gitu loh. Nah kalau mungkin di luar negeri kayak di negara lain yang murni menganut parlementer, memang rumahnya beda. Nah kalau kita ini kan rumahnya sama, hanya kamar-kamar saja yang membedakan kita. Mungkin itu karena berangkat dari apa yang ada di nilai yang ada di masyarakat kita kan, kebersamaan, gotong royong. Pasti itu terbangun. Artinya di Bulungan itu masih sangat menjunjung tinggi etika ya, sangat menjunjung tinggi spirit kekeluargaan kita.
Jadi kita sangat guyup lah ya di Bulungan. Dan itu modal sosial masyarakat Bulungan yang masih sampai hari ini. Makanya di tataran masyarakat sekalipun itu hampir tidak ada pernah konflik SARA. Ya. Tidak ada isu-isu SARA semuanya. Dan itu memang kita di Bulungan Indonesia mini. Lintas suku agama banyak tumbuh di sana. Karena kebersamaan yang mau dibangun itu, termasuk di pemerintahan dan legislatif tadi ya. Nah, tahun 99 lalu tahun 2000 kan masa-masa yang sedang berubah nih di Indonesia. Transisi ya. Nih. Dan waktu itu kan, saya juga lahir di era kurang lebih kita seangkatan nih. Dulu kan ketidaksukaan pada politik kan tinggi ya. Tapi Pak Sawani kemudian masuk ke politik. Bahwa ada itu gimana Pak Sawani? Ya mungkin ketika masih status mahasiswa ya kita bisa berparlemen jalanan ya Mas. Ya tapi ketika sudah lepas atribut itu, saya punya pemikiran tidak mungkin kita bisa merubah atau memberikan sumbangsi lebih dalam rangka untuk perbaikan dalam sebuah daerah, misalnya apalagi kampung halaman kita, kalau kita tidak masuk sistem. Jadi ketika kita masuk ke dalam sistem, ya sistem yang memungkinkan kita bisa masuk cepat untuk bisa berkontribusi ya jalur politik. Nah makanya pada saat itu ya saya niat untuk masuk ke situ. Karena ingin membawa perubahan dari dalam ya. Dan tentu banyak hal yang bisa kita berikan ya, kontribusi yang bisa kita berikan. Dan dalam konteks perjalanan kan tahun 2099 lah ya. Setelah sampai 2000, terus kemudian 2000 sampai 2020. Ya. Saya 2000, 2004, terus 2004 sampai 2009 op ya. Karena pada saat itu sistem pemilunya tetap menggunakan sistem terbuka, tapi tidak menggunakan suara terbanyak. Tapi masih urut kacang pada saat itu. Nah, namun di 2009 sampai 2014 terpilih dengan menggunakan sistem suara terbanyak dan dipercaya oleh Partai Golkar saya sebagai wakil ketua DPR. Nah, di 2014 ke 19 ikut lagi di Bulungan dipercaya sebagai ketua DPR karena Golkar kebetulan partai pemenang ya di sana ya. Nah, di pemilu 2019 saya tidak ikut lagi di Bulungan tapi ikut di provinsi. Nah, begitu sampai di 2020 pembukaan untuk pelaksanaan pilkada Bulungan ya kita ikut di kontestasi di Kabupaten Bulungan. Dan kemudian terpilih ya. Nah dalam perjalanan tadi Pak memberikan kontribusi dalam sistem ya. Dan ini kan perjalanannya kurang lebih kan hampir 24 tahun dan meskipun ada sempat off ya. Sejauh mana perubahan atau kontribusi dari dalam itu efektif Pak Bupati? Yang saya rasakan ya mungkin kita tidak bisa secara data ataupun secara scoring ya statistik mungkin kita tapi paling tidak saya meyakini bahwa di masa 2000 sampai menuju 2024 hari ini terjadi perubahan yang cukup signifikan di Bulungan. Ya walaupun mungkin indikatornya banyak ya, apalagi misalnya kalau kita bicara dalam berbagai aspek makro pembangunan ya di Bulungan itu sendiri. Kita bicara tentang indeks manusia IPM, misalnya kita bicara pertumbuhan ekonomi, kita bicara tentang isu kemiskinan, kita bicara tentang isu kesehatan, pendidikan. Ya alhamdulillah semuanya bisa. Saya yakin ada dalam hal ini beberapa raihan prestasi Bulungan bukan karena saya ya, bukan di zaman saya tapi sebelumnya itu diapresiasi oleh pemerintah pusat. Ada progres ya. Ada progres. Jadi mungkin yang bisa kita anggap sebagai ukuran terjadinya perubahan di Bulungan pasca ketika 2000 sampai 2024 ini itu adalah salah satu mungkin indikator yang bisa kita pakai adalah apresiasi yang diberikan oleh pemerintah pusat atas beberapa komitmen yang sudah dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Nah termasuk hari ini Mas, saya harusnya besok ke Palembang menerima salah satu apresiasi dari Kementerian Kesehatan terkait dengan upaya penanganan menyangkut masalah DBD di bidang kesehatan. Itu diapresiasi. Ya memang kita memang konsen ya. Walaupun mungkin dalam hal tertentu mungkin ada kasuistis sifatnya, tapi kita tidak sifatnya masif ya. Dalam 1 tahun terjadi peningkatan dan sebagainya, misalnya dalam satu jenis penyakit tertentu. Tapi dalam keseluruhan itu tidak kelihatan bahwa apa yang dilakukan ini nggak ada hasilnya. Dan ini ada hasilnya dan diakui oleh pemerintah pusat ya. Saya tidak bisa memberikan memberikan gambaran by data statistik. Tapi yang menjadi ukuran saya adalah salah satunya reward ataupun apresiasi diberikan oleh negara, oleh pemerintah. Karena dia mengukur ya. Sehingga bukan saya. Bukan klaim ya. Bukan klaim. Tapi adalah pengakuan dari pihak lain. Nah kalau kepala daerah ini pengalaman saya kalau apalagi kabupaten, kota itu kan yang sangat dekat dengan rakyat, dengan masyarakat langsung. Dan Pak Saroni kan juga dikenal sangat dekat.
apa yang mereka alami kadang-kadang itu tidak enak atau tidak sesuai dengan harapan mereka kan lantang betul disampaikan. Nah itu gimana Pak Bupati menyerap itu dan kemudian meresponnya menjadi sebuah kebijakan yang kalau tadi melakukan perubahan kan bisa dilakukan dari dalam. Ya tentu Mas Wisnu, ketika di pengalaman saya di DPR, mungkin DPR itu sering didatangi ya. Misalnya dalam isu perburuhan, biasanya May Day ya. Oh itu May selalu Day itu ya? selalu pasti di DPR itu saya beberapa kali menangani ataupun berdiskusi langsung dengan teman-teman buruh dalam merespon isu kesejahteraan, isu berkaitan dengan tenaga kerjanya dan lain sebagainya. Nah itu menjadi bagian aspirasi yang kita tangkap. Ya tentu kalau peran kita di DPR pada saat itu ya tentu kita sampaikan ke pemerintah dalam eksekutif hal ini. Tapi kalau pada hari ini tentu ada ruang kebijakan kita mendengarkan misalnya isu perburuhan tadi ketika ingin menaikkan namanya upah minimum kabupaten. Paling tidak secara mekanisme tripartit misalnya ya, ada peran buruh, ada pemerintah daerah, ada pihak swasta pemberi kerja, ya kita buka ruang untuk duduk bareng gitu. Nah sehingga mungkin nanti keputusan yang diambil dalam penetapan misalnya upah minimum kabupaten itu bukan lahir karena keputusan kepala daerah, tapi melalui sebuah mekanisme tripartit yang kita musyawarahkan. Nah demikian juga Mas, hari ini ruang kita untuk mengeksekusi ataupun merencanakan sebuah kegiatan misalnya pembangunan infrastruktur lebih leluasa ya. Mungkin jika dibandingkan dengan ketika di DPR saya, mungkin hanya lebih pada persoalan ketika saya reses menyampaikan aspirasi itu. Ke eksekutif. Tapi belum tentu semua hasil yang saya dapatkan di reses itu bisa tereksekusi. Tapi mungkin dengan posisi hari ini, mungkin ketika saya kunjungan ke desa dan lain sebagainya, mungkin ada hal yang dalam waktu yang singkat kita bisa tangani. Eksekusi. Bisa eksekusi. Jadi menguntungkan juga ya Pak Bupati punya pengalaman sebagai anggota DPRD. Setelah itu adalah eksekutif, jadi kemampuan mendengar dan mengoreksinya ada, tapi eksekusinya juga kemudian ya itu yang sangat saya syukuri Mas, saya bisa menjalaninya secara step by step ya. Seperti tadi kalau bisa bicara karir di DPR, saya mulai merintisnya dari anggota walau mekanisme PAW. Selanjutnya menjadi pimpinan di wakil ketua dan terus menjadi ketua. Artinya tidak langsung melambung tinggi ya. Karena mungkin kalau tiba-tiba melambung tinggi dengan segala kekurangan ataupun keterbatasan yang saya miliki, mungkin juga saya sulit untuk memberikan kontribusi. Nah, karena mungkin pengalaman itu. Jadi saya sering sampaikan dengan teman-teman di Pemda, teman-teman anak muda di Bulungan ya, prinsipnya learning by doing. Jadi karena pengalaman hari ini belum tentu bisa aplikatif untuk kondisi besok hari. Butuh waktu. Ya, butuh waktu dan memang dibutuhkan proses, butuhkan konsistensi. Ya termasuk ya salah satu konsistensi yang saya bisa klaim Mas, ketika saya tidak terpilih di DPR era di 2009-2014, saya tidak meninggalkan, tidak keluar dari dunia politik. Tetap di situ. Walaupun pada saat itu Mas Wisnu 2005, saya itu dinyatakan lulus sebagai salah satu ASN Bulungan. Nah, cuma saya harus membuat keputusan memilih bahwa tetap saya berkarir di politik. Ada konsistensi, ada learning by doing tadi, ada proses. Nah itu kan butuh keyakinan. Keyakinan apa yang membuat Pak Bupati tetap teguh di situ? Padahal ada tawaran lain tuh. Dan kayaknya juga tawarannya oke juga. Ya kalau bicara istilahnya dapur aman ya Mas ya. Iya kan harusnya. Dengan kepastian melalui misalnya pegawai negeri. Tapi saya lagi mungkin keterpanggilan karena mungkin proses yang sudah saya jalani sejak saya sekolah, sejak kuliah terutama karena salah satunya kesenangan berorganisasi salah satunya ya sehingga melalui ruang politik sebenarnya itu lebih memberikan ruang bagi saya untuk mengekspresikan kemampuan ataupun mengaktualisasikan pemikiran-pemikiran, memperjuangkan apa yang bisa kita lakukan untuk kepentingan orang yang lebih banyak. Itu ada kegembiraan juga di situ. Ada kepuasan. Dalam konteks meskipun tidak selalu sesuai dengan rencana kan? Pernah dalam konteks nggak dapat posisi juga? Ya, ya memang mungkin resiko kita hidup di politik seperti itu. Artinya ya, tapi saya yakin ya, makanya saya katakan sama teman-teman kampus, anak-anak muda yang sering kita diskusi ya, dibutuhkan juga istiqomah, konsistensi. Kalau kita memang yakin di jalur ini, ya saya katakan tadi, salah satu yang saya yakini, kalau kita ingin merubah sebuah keadaan, ya tentu kita harus masuk ke dalam sistem. Nah, kesadaran awal itu yang jadi pegangan Pak Sarwani untuk terus melakukannya meskipun dalam perjalanan kadang-kadang ada turun juga, ada pasang surutnya, ada gelombangnya lah Mas. Tapi karena konsisten, karena ngerasa ini panggilan ya fight aja di situ ya. Dan kalau lihat dari Bulungan nih,
Kalau kita ngomong Bulungan yang nempel di kepala saya itu yang di Jaksel ini sih. Tapi ternyata Bulungan itu berasal dari Kesultanan Bulungan. Kesultanan Bulungan. Karena itu udah secara entitas pemerintahan kalau disebut Kesultanan waktu itu kan jauh lebih lama. Lebih kan? lama. Abad 16 atau 17. Ya, sekitar 18-17. Kalau cerita tentang Bulungan sendiri, apa yang masyarakat perlu tahu dari kabupaten ini dalam konteks sejarahnya? Kalau bicara dalam kerangka yang lebih luas, pertama Mas Wisnu, bahwa bicara Kalimantan Utara hari ini, bicara Kabupaten Bulungan sebelum era reformasi. Oke. Karena kita bukan klaim, tapi sebuah realitas fakta bahwa seluruh kabupaten kota yang ada di Kalimantan Utara hari ini itu semuanya berinduk di Bulungan. Oke, termasuk tadi Nunukan, Ya, Tarakan, Kabupaten Tanah Tidung. Tarakan itu 97 pemekarannya. Terus tahun 2000 itu Malinau dan Nunukan. Selanjutnya 2007 Kabupaten Tanah Tidung. Nah, terus 2012 pemekaran Kalimantan Timur menjadi Provinsi Kalimantan Utara, kita dihimpun lagi. Oke. Dan ya salah satu mungkin bonus untuk Bulungan adalah ibu kota Kalimantan Utara hari ini. Ada di situ Ya. letaknya kan. Yang penting itu Mas, saya pikir ya bagi masyarakat Kalimantan Utara salah satunya ya supaya kita sadar bahwa kita pernah satu rumah yang sama. Bahwa kita semua berasal dari Kabupaten Bulungan walaupun kita hari ini rumah kita lebih besar dalam skala provinsi Kalimantan. Berbeda-beda ya. Tapi induknya adalah Di Kabupaten Bulungan. Kalau Kesultanan Bulungan itu ya apa yang perlu diketahui publik? Kesultanan Bulungan itu memiliki sebuah sejarah yang panjang dan termasuk interaksi dan peran kontribusi Kesultanan Bulungan dalam bagi Indonesia salah satunya termasuk. Dan walaupun mungkin menggabungnya Kesultanan Bulungan itu kepada negara Kesatuan Indonesia sekitar tahun 49. Di saat 17 Agustus untuk kali pertamanya Sultan Bulungan menaikkan bendera merah putih di sini. Dan memang Mas Wisnu, Kesultanan Bulungan itu unik. Itu bukan wilayah jajahannya Belanda. Ya, itu tapi yang kalau free zone dia ya? kemitraan ya, mitra dalam konteks dagang, dalam konteks perekonomian ya. Tapi bukan dijajah oleh Kesultanan negara oleh Belanda. Belanda ya, oleh kolonial ya. Tidak. Kemitraan. Kemitraan. Makanya tadi di awal Pak Sawarni juga menyebut relasi yang proven atau yang teruji ternyata sama-sama menjadi mitra kan? Ya. Karena tujuannya sama, meskipun perannya beda-beda nih. Tadi legislatif adalah melakukan kritik, melakukan check and balance, melakukan legislasi dan proses untuk mendengar aspirasi. Tapi eksekutif adalah seseorang atau organisasi yang mewujudkan itu semua. Dan itu karena kemitraan itu. Oh, itu berakar pada Kesultanan Bulungan. Salah satunya filosofi yang ketika lahirnya Kabupaten Bulungan yang diawali dengan sebuah kesultanan. Apa tantangan yang sekarang nyata? Setelah kan pemekaran dilakukan nih, Kaltara juga punya ibu kota di Bulungan. Dan pemerintah pusat kan juga memberi ruang yang besar. Kalau kita ngomong soal PLTA misalnya, apa yang Pak Sawarni lihat sebagai tantangan dan potensi besar ke depan? Ya, saya berpandangan Mas Wisnu bahwa hari ini untuk Kabupaten Bulungan membangunnya tidak cukup dengan sumber daya yang dimiliki oleh pemerintah daerah ataupun pemerintah pusat. Makanya ruang yang kita buka adalah kalau ada istilah karpet merah bagi investasi, kita ingin usahakan secara maksimal. Makanya alhamdulillah adanya kegiatan investasi di Bulungan hari ini, ada yang dua yang besar, PLTA maupun kawasan industri hijau yang itu ditetapkan oleh Presiden sebagai proyek strategis nasional. Dan itu saya membayangkan itu menjadi sebuah masa depan Kabupaten Bulungan. Tahun berapa oleh Presiden di? Kalau PSN kawasan industri hijau itu tahun 21 di 2021. Tanggal 21 Desember 2021 di groundbreaking oleh Pak Jokowi. Angkanya bagus tuh. 21 Desember 2021. Oke. Dengan nilai investasi pada saat groundbreaking itu 1.848 triliun. Wow. Oh, makanya disebut proyek strategis nasional ya, karena besar ya. Di situ ada 3 pengelola kawasan dengan sekian tenan yang nanti, termasuk industri kawasan smelter hari ini yang dibangun untuk smelter aluminium. Aluminium di situ nanti. Oh, oke. Itu berarti yang dari Sulawesi juga masuk ke situ juga? Yang dari Morowali. Nanti pada akhirnya memang jangka panjang untuk baterai nikel dan lain sebagainya yang berbasis nikel. Itu di Bulungan semua? Di Bulungan. Oh. Kalau tahapan untuk ini kan sebuah proyek besar dan rencananya kan idealnya itu kan menjadi energi baru dan terbarukan yang menjadi berpusat di situ.
Nah, tahapan sekarang menuju tahun-tahun yang akan dicapai nanti sekarang apa, Pak? Ya memang untuk PLTA Mas dalam proses lebih pada persoalan penyiapan lah ya, penyiapan konstruksi terutama. Dan terakhir kemarin kita mendampingi Pak Hasim Joyo Hadikusumo hadir di lokasi, ingin memastikan keberlanjutan pembangunan PLTA tersebut. Dan itu memang menjadi sesuatu yang dalam rangka mensuplai, termasuk suplai energi hijau berkelanjutan itu di kawasan industri. Bahkan terakhir saya diskusi dengan teman-teman PLTA itu, KHE, Kayan Hidroenergi itu lebih termasuk ternyata kegiatan pembangunan PLTA itu sudah masuk dalam RUPTL-nya PLN untuk suplai energi ke Ibu Kota Nusantara. Oh, sudah dikoneksikan ya? Dikoneksikan. Jadi masuk dalam desain ya, desain besar. Nah sehingga kan di situ Mas Wisnu kapasitasnya kurang lebih 9.600 sampai 12.000 megawatt. Nah termasuk suplai energi di Kalimantan Utara yang hijau itu ada di Mentarang juga hari ini. Jadi walaupun kapasitasnya kecil, tidak sebesar yang ada di PLTA Kayan. Nah, tapi kita itu menjadi sebuah isu yang sangat luar biasa di Kalimantan Utara hari ini dan itu menjadi investasi besar di masa yang akan datang. Di mana pembangunan PLTA itu dalam rangka mensupport untuk pembangunan kawasan industri hijau tersebut. Nah, kawasan industri hijau dan tadi kan bisa akan jadi suplai untuk energi di IKN. Itu kan sesuatu yang menjadi rencana dan dampak yang nyata buat masyarakat dalam perjalanan hari ini apa yang bisa dilihat, Pak? Kalau dari komitmen pemerintah daerah yang kita lakukan adalah penyiapan SDM. Itu sangat penting. Dan Mas Wisnu, saya di tahun 2023 yang lalu telah mencoba mendesain kegiatan yang bersifat layanan pendidikan vokasi. Ya, vokasi bahasa Mandarin ya Mas ya. Ada 80 anak yang notabene-nya anak-anak Kabupaten Bulungan yang kita perkenalkan bahasa Mandarin dalam rangka untuk mensupport pembangunan kawasan industri. Karena sebagian besar investasi yang ada di sana adalah investasi dari luar China. Nah, sehingga kan SDM anak-anak kita di daerah juga kita ingin siapkan. Nah, termasuk juga upaya peningkatan misalnya kegiatan-kegiatan dalam konstruksi. Ya, minimal melalui kerjasama dengan beberapa balai latihan kerja yang memang memiliki spesifikasi yang sama sesuai kebutuhan kawasan industri. Nah, itu menjadi sesuatu yang kita lakukan. Sehingga saya membayangkan anak-anak di Kabupaten Bulungan ke depan itu juga memiliki kesempatan, ruang untuk bekerja dan bisa berpartisipasi secara langsung. Nah di sisi lain kalau terasa hari ini Mas Wisnu di kawasan industri ya, lagi-lagi bahwa karena di sana ada existingnya tidak kurang 2.000 orang yang sudah masuk dalam tahap pekerjaan awal konstruksi. Sebenarnya di luar kawasan industri itu bagi masyarakat di sekitar 2 desa di Tanah Kuning Mangkupadi itu sudah merasakan juga manfaatnya secara multiplier efeknya ya, ekonominya. Artinya di luar kawasan ternyata masyarakat bisa menumbuhkan perekonomiannya melalui kegiatan-kegiatan usaha UMKM maupun juga kegiatan-kegiatan menyiapkan infrastruktur misalnya tempat tinggal bagi para pekerja. Ya, dukungan juga, support. Ya, supportingnya untuk pembangunan kawasan industri itu. Jadi menyiapkan SDM, tapi dalam proses infrastrukturnya itu dikerjakan, yang besar itu masyarakat yang di sekitar itu dapat multiplier. Dalam kondisi hari ini juga sudah berproses itu. Nah, cuma memang belum masif ya, karena memang seiring dengan tahapan atau desain pembangunan kawasan industri. Kalau sesuatu proyek besar, kan ada pijakan-pijakannya untuk kita lihat. Nah untuk Kayan ini tahun berapa kita bisa melihat wah ini proven nih dan hasilnya kalau bisa lihat. Estimasi mungkin untuk satu di tahap bendung, dia kan ada 5 bendungan tuh Mas. Untuk bendungan tahap 1 itu paling tidak sekitar 2029 sampai 2030. Nah saya punya keyakinan dalam menuju di 2029-30 sudah ada dampak sebenarnya, dampak multiplier. Nah tinggal kesiapan daerah sebenarnya. Jadi SDM tetap menjadi prioritas kita. Salah satunya kita ingin anak-anak kita di Bulungan, utamanya di desa sekitar pembangunan PLTA itu tidak jadi penonton, tapi bisa menjadi bagian yang ikut berkontribusi langsung, aktif langsung bekerja di kawasan pembangunan PLTA. Tapi kan dengan syarat kompetensi ya. Ya betul. Kompetensi itu menjadi sangat penting. Nggak sekedar dia putra daerah, lalu dia bisa mengklaim untuk bisa bekerja, tapi kompetensinya. Nah pemerintah daerah berperan atau punya tugas untuk menyiapkan SDM itu ya, dan kemampuan dari tenaganya atau siswa-siswinya Kalau jadi gini Mas, jadi kita juga pelan-pelan mengubah ya bahwa pandangan ketika SMA
orang semuanya ingin kuliah. Nggak harus benar. Tidak mesti harus. Jadi melalui layanan pendidikan vokasi yang kita bisa jembatani misalnya melalui BLK dan lagi-lagi kita membuka ruang untuk kerjasama dengan berbagai pihak. Jadi bahwa tanggung jawab SDM ini memang menjadi kewajiban yang ada di pemerintah daerah, tapi kan tidak mungkin bisa kita eksekusi sendiri. Kita butuh kolaboratif, kita butuh kerjasama kemitraan. Tadi kan sesuatu yang kalau jadi cita-cita besar boleh, tapi tantangan yang ada sekarang tuh tugas-tugas yang nyata, makanya vokasi menjadi pilihan di luar bahwa kamu akan kuliah atau apa ya. Nanti Pak Sarwani kan menyebut ada PLTA ini akan terintegrasi dengan IKN. Dan IKN kan sesuatu yang mimpi besar kita ya bersama, dan Kalimantan sebagai pulau itu menjadi pusat ekonomi baru kan harapannya. Nah, untuk mengintegrasikan itu sebagai supply energi di IKN, kalau Pak Sarwani lihat gimana itu? Kalau hari ini untuk jaringan tegangan tinggi ya, SUTET lah istilahnya, itu sudah mulai terbangun konstruksi tower-tower yang menghubungkan mulai dari Kaltim menuju ke IKN, menuju IKN maupun menuju ke arah sumber energi. Ya walaupun kita nanti kan estimasi pembangunan tadi Mas ya, memang ini berproses sehingga mungkin nanti ada energi transisi. Karena di sisi lain IKN ini harus terus dibangun. Ketika belum termampukan disuplai oleh energi terbarukan, ya tentu transisi energi ini ya harus berperan di dalam. Tapi mimpi besarnya adalah semua energi yang dipakai energi terbarukan dan terbarukan. Nah itu yang menjadi komitmen kami Mas hari ini juga di Bulungan, bahwa di Bulungan hari ini isu pembangunan berkelanjutan itu menjadi konsen kita, dan itu kita wujudkan pertama dalam program-program eksekusi yang kita laksanakan di APBD Bulungan. Di Bulungan itu kita sejak 2022 kita mengalokasikan anggaran di APBD untuk program transfer anggaran kabupaten berbasis ekologi yang kita titipkan melalui alokasi dana desa, dan itu dikompetisikan kepada 74 desa yang ada. Dan sehingga ruang untuk desa-desa menampilkan memberikan motivasi bagi teman-teman kepala desa untuk menampilkan potensi-potensi hijau ekologi itu kita bisa alokasikan melalui kegiatan Entake tersebut. Dan tahun ini sudah kita nginjak di angka sekitar kurang lebih 5 miliaran. Insya Allah tahun 25 kita naikkan lagi menjadi 7 miliar. Namun kita tidak bagi rata Mas Wisnu, tapi kita sistemnya kompetisi. Sehingga di situ kita ingin melihat komitmen desa terhadap isu lingkungan, isu berkelanjutan. Nah yang kedua kita juga hari ini sedang mendesain roadmap untuk IAD ya, Integrated Area Development. Yang kalau kami bahasa daerah kita mengatakan itu adalah kawasan landscape Kayan. Nah landscape Kayan ini ada 4 kecamatan, kurang lebih 18 desa dengan luasan kurang lebih hampir 600.000 hektar. Nah, tapi kita tidak melulu bicara tentang aspek lingkungan, tapi di situ aspek pemberdayaan masyarakat menjadi sangat penting. Termasuk misalnya bagaimana kemitraan dalam kawasan hutan dengan para masyarakat sekitar. Entah itu dalam konsep perhutanan sosial, entah itu dalam konsep misalnya kemitraan antara pemegang izin dengan masyarakat yang ada di sekitar hutan. Nah, itu yang kita desain hari ini dengan melibatkan berbagai pihak, tidak hanya dari Pemda melalui perangkat daerahnya, tapi kita juga dikawal, didampingi oleh beberapa teman mitra strategi pembangunan daerah. Itu termasuk beberapa yang saya sampaikan NGO ya. Kita punya YEKAN, kita punya Pionir yang ada kurang lebih 8 yang ikut terlibat, termasuk Triple GI yang kita duduk bareng untuk bagaimana nih IAD Landscape Kayan ini kita rumuskan. Agak unik ini Pak Bub, kalau saya lihat kadang-kadang kan NGO kan dari satu sisi dia sulit bekerja sama atau bermitra dengan pemerintah atau bahkan dengan pihak-pihak yang melakukan pembangunan. Apa strateginya bisa melibatkan mereka? Ya kalau prinsip kami hari ini Mas, dengan Bulungan bisa, Bulungan bisa berdaulat, Bulungan bisa inklusif, Bulungan bisa sinergi, dan Bulungan bisa adaptif. Nah mungkin pada kata inklusif itu yang kita, jadi kita memang saya mengajak teman-teman di Pemda hari ini eranya kita harus bisa duduk bareng dengan semua pemangku kepentingan. Jadi jangan kesannya bahwa eksekutif itu eksklusif gitu. Sehingga kan kesannya menutup diri. Nah sehingga mungkin ada yang bisa kita pikirkan, yang bisa kita laksanakan, tapi di sisi lain kita juga harus menyadari kita sebenarnya punya keterbatasan. Perlunya orang yang lain, kita bareng duduk sama-sama. Jadi dengan tagline bisa itu bukan hanya sekedar ya. Makanya ada kata inklusif, bukan sekedar jargon ya. Bukan sekedar jargon. Bisa inklusif tadi. Tapi kan kadang-kadang kalau kita lihat NGO gitu ya. Kita kan juga dulu dalam pergerakan mahasiswa kan dalam posisi yang kurang lebih sama.
kan pedes banget tuh kalau ngasih masukan. Saya sangat menyadari Mas bahwa pemerintahan daerah hari ini salah satu yang paling mudah diserang kebijakannya adalah dari aspek komitmen keberlanjutan. Makanya untuk memastikan bukan kita tidak ingin dikritisi, tapi kita ingin ngajak bareng nih. Kita mungkin terbatas dalam mendesain konsep pembangunan hijau berkelanjutan di Bulungan. Tapi mungkin kita padukan, mungkin ada konsep yang ditawarkan oleh teman-teman mitra. NGO tadi. Nah, kita duduk bareng dengan komitmen inklusif. Jadi sebelum ada serangan atau kritik kita berkawan baik. Berkawan baik dan merumuskan sama-sama. Berkawan baik bukan dalam konteks negatif ya, tapi bahwa ini kepentingan daerah kita. Di sisi lain kemajuan Bulungan dengan kawasan industri, dengan pembangunan PLTA itu sebuah keniscayaan. Insya Allah hanya proses waktu yang menuju. Tapi di sisi lain pemerintah juga dituntut komitmennya untuk pembangunan hijau berkelanjutan. Wah ini kelihatan menguasai betul nih Pak Gup. Karena juga, Mas, perjalanan panjang politiknya kan dari 99 sampai yang ngalir aja Mas. Ngalir aja ya. Ya saya mungkin karena pengalaman ya, tadi learning by doing saja. Dan istiqomah. Ya, insya Allah istiqomah. Itu yang penting itu. Nah untuk menjadi pemimpin yang kemudian bisa mendengar lalu bisa mengeksekusi apa yang dikeluhkan oleh masyarakat, dan kalau kita lihat kan di daerah itu keluhannya soal kesejahteraan, soal infrastruktur, tapi dalam konteks tertentu daerah juga ada keterbatasan. Nah menyinkronkan itu gimana Pak? Ya tentu ketika ada hal yang bisa kita eksekusi kita laksanakan. Seperti kemarin Mas seminggu lalu saya mendapatkan keluhan ada program PTSL. Apa itu PTSL? PTSL itu kan pencatatan tanah secara lengkap. Programnya Pak Jokowi ya, sertifikasi tanah bagi warga. Dan itu sudah dilaksanakan. Saya terima kasih dengan teman-teman BPN Bulungan dan memfasilitasi warga Bulungan untuk mendapatkan layanan kebijakan PTSL tersebut. Tapi ada keluhan RW, RT menyampaikan Pak kami belum menerima sertifikatnya. Nah kita coba kontak dengan teman-teman BPN. Ternyata itu bisa cepat dan memang sudah barangnya sertifikatnya sudah jadi, tinggal proses seremonial ataupun pembagiannya, penyerahannya. Nah itu dalam waktu yang singkat kita bisa eksekusi. Tapi kalau dalam jangka waktu yang membutuhkan sebuah kajian, sebuah proses lagi ya tentu kita diskusikan. Kalaupun ibaratnya tidak bisa kita penuhi 100% Mas Wisnu, ya minimal ada komitmen kita merespon apa yang menjadi isu. Tadi bicara tentang isu kesejahteraan. Nah contoh ruang bagi para UMKM di Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan. Hari ini betul-betul landscape Taman Kayan itu benar-benar kita buka bagi para UMKM. Dan tidak ada sedikit pun kita memberikan pembebanan dalam bentuk retribusi bagi para UMKM. Nah ibaratnya saya sampaikan dengan teman-teman ya kita memberi kail tidak memberi ikan. Jadi sehingga kita manfaatkan. Yang penting ada komitmen kita sama-sama menjaga kawasan ini, menjaga terutama aspek kebersihannya supaya aktivitas kita di sini akan semakin lebih ramai untuk kegiatan-kegiatan. Nah termasuk komitmen kita hari ini membangun kebun raya Bunda Hayati. Nah kawasan itu kurang lebih 87 hektar yang terbuka hari ini kurang lebih 27 hektar dengan berbagai macam kepentingan yang kita coba akomodasi di dalamnya. Nah termasuk juga nanti memberikan ruang bagi para pelaku UMKM bisa beraktivitas di dalamnya. Tadi kan ada yang bisa dieksekusi dan segera dilakukan oleh pemerintah pusat. Tapi ada hal-hal yang butuh proses, ya diberikanlah komitmen kepada masyarakat. Tapi ada yang di luar kewenangan daerah, itu jelasinnya ke warga gimana? Pasti kita akan komunikasikan dengan pemilik kewenangan. Misalnya hari ini kehutanan, tidak ada kewenangannya di daerah ya. Tapi ketika isu yang menyangkut kepentingan masyarakat di sekitar kawasan hutan kita perjuangkan. Makanya tadi saya berani menyampaikan konsep perhutanan sosial, kemitraan sosial, kehutanan. Dengan menghubungkan kepada para pemegang kewenangan dengan para pemegang izin konsesi bahwa di tengah kawasan yang kita kelola ada masyarakat sekitar yang tentu juga butuh sentuhan. Nah, untuk bisa masyarakat bisa ikut mendapatkan sentuhan ya tentu ada ruang-ruang kebijakan, formula, program yang ada di kementerian yang ada. Salah satunya tadi konsep perhutanan sosial, konsep kemitraan. Dan itu sudah kita lakukan itu kewenangan di daerah. Di daerah. Yang bisa memberikan manfaat dan keluhan masyarakat di daerah itu bisa langsung dapatkan responnya ya. Nah, prosesnya agak unik sih sebenarnya kalau di daerah itu kan ada layer-layer ya. Layer. Ini kabupaten punya kewenangan. Yang jelas kan contoh tadi misalnya kawasan tambang. Itu tidak ada di kita. Pusat itu yang punya. Termasuk juga kehutanan. Itu ya. Tambang sementara provinsi dan pusat ya. Ya provinsi. Padahal sementara lokasinya ada di kabupaten Mas. Nah sementara masyarakat kita ini mungkin sering menemui kendala ataupun memperjuangkan haknya, aspirasinya
hal-hal yang berkaitan dengan kehutanan, yang berkaitan dengan masalah pertambangan yang notabene-nya tidak menjadi kewenangan kabupaten. Gitu. Oke. Dan luasnya jangkauannya atau persoalannya dihadapi di kabupaten, apalagi Bulungan ini yang sedang tumbuh karena menjadi daerah PSN ya, yang akan dikembangkan secara besar. Ini kan punya potensi juga untuk nggak berhasil juga, tapi dengan kemitraan tadi ya, dengan upaya bersama dan jaringan yang dibangun. Dan Pak Saur ini kan juga di partai kan ya. Nah, ruang partai sejauh mana itu punya peran untuk bisa membantu proses-proses. Ya, saya sangat bersyukur Mas hari ini dengan jabatan saya di partai sebagai Ketua Golkar Kalimantan Utara. Ya tentu alat perjuangan kita tidak hanya melalui kementerian, tapi kita juga berdiskusi melalui teman-teman anggota Golkar yang ada di DPR RI. Nah tentu itu juga menjadi cara kita ya, yang bisa kita tempuh dalam memperjuangkan aspirasi Kabupaten Bulungan yang mungkin bisa disupport oleh pemerintah pusat. Oke, jadi ruang yang tadi tersedia baik di kabupaten, lalu lebih luas sebagai Ketua DPP Provinsi untuk Golkar, itu memberikan support ya, atau memberikan luasnya jaringan itu ya. Saya mengalami itu Mas Wisnu ketika zaman COVID di awal pemerintahan ketika 2021. Dan ini sangat luar biasa di saat contoh saya pada saat komunikasi ketika ramai dimulainya kegiatan penyiapan kawasan industri yang dikoordinir oleh Pak Luhut ya selaku Menko Marves pada saat itu. Di sisi lain kita di daerah menghadapi situasi pandemi. Dan salah satu keterbatasan kita adalah misalnya vaksin. Ya saya mohon maaf karena kepentingan menyelamatkan warga masyarakat Kabupaten Bulungan, tentu memperjuangkan itu kan tidak hanya normatif melalui kementerian, tapi juga mungkin akses yang lain kita bisa pergunakan. Alhamdulillah kita sangat disupport dan kita bisa memberikan layanan vaksinasi COVID pada saat itu kepada warga kita sangat luar biasa capaiannya. Artinya ada kemanfaatan relasi sebagai eksekutif dan sekaligus pimpinan di partai itu saling support ya. Sepanjang itu kepentingan yang kita bawa adalah kepentingan untuk kemajuan daerah, Mas. Saya komitmen saya karena bagi saya karena saya dilahirkan di Bulungan ya tentu akan beban moral saya ya sebagai orang yang dilahirkan di Bulungan di saat saya diberi kesempatan memimpin Kabupaten Bulungan seperti hari ini tidak bisa berbuat banyak, tidak bisa memberikan kontribusi kepada masyarakat, itu juga menjadi beban moral bukan hanya kepada saya, mungkin kepada anak-anak saya, pada cucu saya. Dan orang akan melihat kan, akan rekam jejak itu yang penting. Artinya, lo dulu kan kamu punya peran yang besar harusnya. Tapi kalau orang bisa track dampaknya atau apa yang dikontribusikan dari posisi-posisi itu, orang kan akan lihat, oh benar dia punya ruang yang luas dan kemudian ruang itu dipakai bukan untuk kepentingan ya, tapi untuk kepentingan masyarakat. Nah tadi kan menyebut Pak Akbar Tanjung ya, itu salah satu tokoh besar Golkar lah. Nah kalau politik, Pak Sarwani sendiri melihat tokoh-tokoh yang menjadi panutan atau setidaknya menjadi role model ya, itu siapa? Ya kalau saya sih Mas tidak pada ini ya, tidak pada satu figur ya. Ya termasuk kemampuan saya hari ini Mas Wisnu, saya juga tidak pernah, saya sampaikan dengan teman-teman, saya tidak pernah public speaking. Tapi ini canggih banget. tidak pernah belajar public speaking secara formal ya. Tapi saya karena otodidak dan ikut mungkin pengalaman melihat yang saya jalani berorganisasi. Yang kedua, ketika ada forum-forum di partai misalnya, saya selalu kan belajar untuk gaya stylenya Akbar Tanjung bicara, bagaimana gayanya Pak Akbar, Pak Abu Rizal Bakri, bagaimana Pak Erlangga, bagaimana Pak Bahlil hari ini, bagaimana. Tentu memperkaya ya, dan itu bisa menjadi referensi bagi saya ketika saya berdiskusi, ketika menyampaikan beberapa pokok pikiran, pandangan, utamanya yang berkaitan dengan kepentingan di Kabupaten Bulungan. Oke, dan sekarang kan jadi Ketua DPP Kaltara untuk Golkar. Kalau lihat Kaltara itu kan daerah yang dikembangkan dan punya harapan besar untuk ke depan. Kalau tantangan buat Partai Golkar sendiri di Kaltara apa Pak? Kalau kita lebih pada persoalan di internal misalnya dari infrastruktur partai. Infrastruktur partai. Jaringan ke bawah. Ya? Jadi kan memang partai ini harus terbangun secara sistematis ya Mas ya. Bahkan sampai di tingkat desa. Nah itu yang memang terus, karena seiring mungkin dinamika Partai Golkar hari ini berbeda dengan 32 tahun yang lalu kan pasti. Nah itu ya memang kompetitor kita pasti sesama teman partai lain. Nah, dan sama-sama punya kesadaran untuk membangun infrastruktur itu kan. Ya, jadi kompetisi kita juga dalam membangun penguatan di jaringan akar rumput itu menjadi sangat penting. Dan itu punya
efek yang besar untuk pembangunan partai ke depan. Kebesaran partai ke depan. Oke. Nah, alhamdulillah lah Mas Wisnu, tahun ini di Pileg kemarin kita untuk di tingkat provinsi Kalimantan Utara di DPR-nya yang sebelumnya itu kita dapat 4 kursi, tahun 2024 sampai 2029 ini kita dapat 6 kursi. Naik 2. Naik 2 dan itu bisa duduk sebagai salah satu unsur pimpinan DPR. Nah, itu kan bukan kerja keras saya, bukan saya, tapi adalah kerja keras dari seluruh infrastruktur partai, kader partai semuanya berkontribusi ya dalam meraih hasil seperti yang kita dapatkan pada hari. Oke, kesadaran bahwa infrastruktur itu penting dan kemarin proven bahwa dari 4 menjadi 6 itu menjadi tantangan ke depan. Jadi mudah-mudahan kita bisa bertahan minimal, syukur nanti kita bisa tingkatkan. Kalau bertahan dan meningkatkan, sebenarnya apa sih kalau teman-teman di partai itu jabatan atau ruang yang lebih besar itu sebenarnya mau dimanfaatkan untuk apa kalau udah misalnya dari 6 jadi 8, sebenarnya kalau jadi 8 terus kenapa? Ya tentu gini Mas Wisnu ya, dalam sebuah event politik misalnya di Pileg, salah satu ukuran keberhasilan kita memimpin sebuah partai bagi seorang ketua adalah salah satunya hasil Pileg. Oh, itu ukuran. Itu salah satu keberhasilan kepemimpinan ya. Jadi itu yang mungkin dilihat karena pada akhirnya tujuan akhir dari 5 tahun kita memimpin sebuah partai, menahkodai sebuah partai kan dilihat hasilnya pada saat Pileg. Oke. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kekuatan yang cukup signifikan di DPR itu juga menjadi sebuah menjadi sebuah marwah bagi partai dan memberikan kepercayaan diri bagi partai untuk bisa menatap pemilu berikutnya. Kita punya kekuatan cukup ini. Jadi 2 itu ya? Ya, jadi tidak kita kerja bakti sendiri gitu. Sehingga dalam kebesaran partai itu menjadi sebuah hal yang harus kita raih untuk dalam event-event politik seperti Pileg maupun juga Pilpres. Ya, karena satu jadi ukuran keberhasilan, yang kedua itu jadi ruang juga untuk melihat kepercayaan fondasi diri kita ya, mampu untuk ke depan, karena tantangan ke depan pasti jauh lebih besar ya. Nah, cuma saya sampaikan Mas, di teman-teman Golkar Kaltara saya selalu sampaikan memang kita tidak bisa treatment kita, treatment 24 dengan 29 ini mungkin jauh berbeda nanti 29 30 sekian itu. Pasti jauh karena kondisi real masyarakat sudah sangat dinamikanya sudah berubah. Nah, kemampuan untuk melihat perubahan dan kemudian mengadjust, kan itu ada perubahan tuh akhirnya. Pasti ada. Itu kecakapannya gimana, Pak? Ya itu tergantung kepiawaian teman-teman kader partai ya, terutama para caleg kita. Ya kalau saya sih sebagai seorang politisi pelaku, saya ini bukan politisi Mas, tapi pelaku politik praktis misalnya. Ya saya harus bisa duduk dengan tukang ojek, saya bisa bicara dengan nelayan, saya harus bisa duduk dengan para petani, saya bisa diskusi berdebat mungkin dengan teman-teman milenial, yang generasi Gen Z mungkin di eranya kita ini kan sudah sangat jauh berbeda. Nah itu memang dibutuhkan kecakapan untuk itu, dan saya sampaikan, memang itulah tantangan yang cukup berat ke depan. Kemampuan mendeteksi dan membaca mengetahui ya, sehingga keputusan atau kebijakan atau perubahan apapun yang dilakukan bisa relevan dengan situasi yang sedang terjadi di masyarakat hari itu. Nah, kemampuan itu kan nggak banyak dimiliki tuh. Kalau tadi Pak Sarwani kan menyebut saya bukan politisi tapi pelaku politik praktis. Apa bedanya dan apa yang membedakan itu? Ya kalau saya sih ya mungkin hari ini capnya ya Mas, stempelnya ya, karena saya dilahirkan dari proses politik baik di DPR maupun di Pilkada kemarin. Ya tentu kalau seorang politisi ini kan dia punya satu kekuatan pengaruh, tidak terjebak pada jabatan formal yang melekat di dia. Artinya sekalipun dia tidak mendekat punya jabatan formal, tapi pengaruh politik dia itu bisa sangat signifikan. Dan saya menemukan itu ya misalnya pada karakternya pada seorang Akbar Tanjung. Misalnya. Namanya Bang Akbar Tanjung itu masih sangat menggema sampai di grassroots. Meskipun sudah tidak tidak pada melekat ada jabatan formal yang beliau miliki. Itu yang salah satu idealisasi Pak Bupati untuk punya pengaruh seperti itu dalam politik itu ya. Nah, kemudian kalau kita ngomong soal tadi kan pencapaian di legislatif itu jadi satu ukuran dan itu jadi pondasi untuk ke depan. Karena 2 hal ini kan dalam perjalanan teman-teman partai lain juga melakukan yang sama dan kompetisinya terjadi di daerah tuh. Kalau daerah relasi dengan partai-partai lain?
Ya alhamdulillah saya sangat bersyukur di Bulungan tuh Mas Wisnu, sekalipun di pileg kita ini saling berebut pengaruh ya dengan berebut tapi masa juga. dalam pasca pileg ataupun dalam konteks menuju persiapan menjelang hari H pileg kita itu aman damai di Bulungan. Itu yang saya syukuri. Seluruh pimpinan partai itu bisa ngopi bareng. Jadi kita tidak ada kesan terus ya. Ya kita ya ibaratnya silakan kita berikhtiar, misalnya dalam meraih kursi sebanyak dalam mungkin, kontestasi gitu silakan. Tapi dalam spirit persaudaraan kita sebagai sesama orang Kabupaten Bulungan itu tidak diputuskan karena kita berbeda partai. Karena tadi semangat awal tadi ya, kemitraan, kebersamaan itu jadi basis relasi yang ada di Bulungan juga. Indonesia Mini tadi. Indonesia Mini. Semua ada di situ. Dan itu Indonesia Mini itu Mas jauh sebelum Indonesia Merdeka. Bahkan di zaman Kesultanan lintas suku agama itu sudah ada di Bulungan. Berpijak pada sejarah itulah, maka nilai-nilai yang sekarang dibangun di pemerintahan, di legislatif itu dipakai sebagai nilai bersama untuk maju ke depan. Sekalipun mungkin ada diskusi alot kita dengan teman-teman legislatif, tapi tidak keluar dari spirit itu ya. Tidak sampai terjadi kalau kasarnya dalam sebuah sidang misalnya ada deadlock, tidak. Enggak, karena melihat tujuan besar bersamanya. Nah kalau dalam pemimpinan, kan panjang nih Pak Sarwani tadi, 99 sampai sekarang gitu ya. Apa yang jadi pegangan atau kalau bahasanya filosofi kepemimpinan Pak Sarwani sendiri itu apa yang dipegang? Saya sampaikan Mas secara terbuka dengan teman-teman ASN dalam berbagai sambutan. Dalam posisi saya sehari ini, bukan saya saya tidak niat sedikit pun tanda kutip misalnya meremehkan ataupun mengecilkan arti jabatan seorang bupati, tidak. Tapi kesadaran yang saya bangun bahwa saya jadi Bupati Bulungan itu ketika meresmikan segala sesuatu produknya pemerintah daerah ataupun melantik pejabat daerah. Tapi selesai itu sebagai teman, ayo saya ajak sebagai teman diskusi. Karena saya juga sadar mungkin saya ada yang saya tidak ketahui, banyak hal yang saya tidak pahami, karena memang tidak dilahirkan dalam background seorang birokrat ya. Tentu kan aspek dunia birokrasi dengan di legislatif pasti akan sangat beda. Nah demikian juga saya berusaha cair apa adanya di tengah-tengah masyarakat. Sampai hari ini Mas Wisnu, saya seminggu itu bisa 2-3 kali turun ke warung kopi. Sekedar ngopi barengan ya, cerita dengan pagi selesai ngantar anak saya sekolah misalnya. Saya sempatkan masuk di warung kopi sekitar 1 jam, banyak teman-teman warga masyarakat yang bisa kita kumpul gitu ya. Di situ mungkin ada hal-hal yang baik, banyak hal yang baik kita dengar, yang kita perlu untuk tangkap dan mudah-mudahan itu bisa menjadi sebuah produk kebijakan. Oke, artinya boleh saya simpulkan kepemimpinan yang dihayati Pak Sarwani adalah kepemimpinan yang mendengar dan nggak berjarak. Ya. Bisa begitu. Karena ya bagi saya satu hal yang saya menjadi terngiang dalam pikiran atau telinga saya Mas Wisnu bahwa yang saya khawatirkan setelah saya tidak menjabat. Apa yang khawatirkan? Ya bukan, artinya ketika dulu kita menjabat mungkin kesan eksklusif misalnya, jarang bisa bertemu dan sebagainya. Sementara mungkin warung kopi itu bisa menjadi media untuk mempertemukan pejabat dengan warga masyarakat. Tanpa ada sekat gitu ya. Ketika itu mungkin tidak saya lakukan hari ini, ketika saya turun misalnya tidak menjabat lagi, mungkin ketika saya masuk warung kopi orang malas untuk ketemu kali. Ada kecanggungan ya. Ya kita ya mencair saja Mas. Jadi ya saya masih Mas Wisnu sampai hari ini seminggu bisa sampai 2-3 kali, apalagi hari libur misalnya hari Sabtu atau hari Minggu. Tiba-tiba ke masyarakat gitu. Tanpa ada protokoler yang mengganggu gitu ya. Kadang-kadang saya lebih memilih nyetir sendiri. Masih nyetir. Gitu. Dan ada satu hobi kayaknya. Ya ngetrail. Motor itu ya. Itu cara Pak Sarwani untuk mempraktekkan kepemimpinan juga. Mendekat ke rakyat, mendengar juga. Ya kalau mungkin perspektif bisa seperti itu ya. Tapi memang ya karena di samping hobi naik motor. Dan yang kedua saya dapatkan suasananya enak gitu ya. Adrenalinnya kita dapat. Tantangannya kan karena memang tantangan hobi ngetrail, karena ya medan yang kita lalui juga tidak semuanya aspal Mas. Persis. Tidak mulus semuanya, tentu ada tantangan, bahkan kita bermalam. Pernah satu kejadian saya bawa kurang lebih 43 motor harus nginap sampai 2 malam di tengah-tengah bukan di tengah hutan, tapi sepulang mengunjungi desa kita terjebak banjir sehingga motor tidak bisa lewat. Ya itu senilah. Jadi ya banyak, saya pikir pengalaman ya. Pengalaman yang didapatkan oleh saya, teman-teman yang kita ajak. Saya juga senang motoran itu. Dan kalau saya sendiri, motoran itu kayak kesempatan kita sungguh-sungguh dengan diri kita sendiri dan berhadapan dengan apa yang ada pada saat itu. Kita kan pasti Mas berpikir
kita ingin selamat bawa motor, tapi kita ingin sampai kepada tujuan. Jadi kompleks di situ dampaknya kan? Iya, itu semua motoriknya, pikirannya, dan segalanya kan jadi satu tuh. Dan kita mengendalikan sendiri itu semuanya. Kalau saya kadang-kadang menikmati itu juga sepedaan sebenarnya. Itu kayak momen kita punya kesadaran sendiri tuh. Siap. Apa yang kita hadapi pada saat itu, kita harus ke kiri atau kanan, kita akan terabas atau kita enggak. harus ngayuh kan? Iya, kapan kita harus berhenti. Dan tadi ketemu banjir kan ya mau nggak mau ya udahlah. Kita terima situasinya kan nggak bisa kita kendalikan. Nggak bisa kita paksa keadaan. Dan ruang yang Pak Sarwani gunakan untuk mengenal atau tadi hobi juga kan membangun adrenalin, ada kegembiraan di situ. Tapi faktor yang lain adalah bertemu dengan masyarakat, melihat realita, apa yang sebenarnya terjadi. Artinya nggak menerima begitu aja laporan-laporan yang kalau dalam bahasa dulu kan ABS gitu kan. Gampang banget berarti Pak Sarwani bisa jadi, ngecek. Bisa jadi ada yang tidak disampaikan kepala desa, yang tidak disampaikan kepala desa, tapi itu disampaikan oleh warga di desa itu langsung. Oke. Dan karena nggak ada jarak tadi dan mendengar tadi orang mau menyampaikan dengan itu yang bisa kita lakukan hari ini Mas. Karena dan kedua Mas, mungkin ada perspektif di masyarakat ya. Kesan antara kendaraan roda 4 dengan roda 2 itu penilaian publiknya itu berbeda. Kalau untuk di kita ya, di tengah-tengah masyarakat. Dan kalau roda 2 kan terlihat kalau bahasanya kayak lebih approachable, bisa didekati lah. Kalau kendaraan apalagi kalau di sana kan biasanya kendaraan gede-gede ya. Ya apalagi mungkin kita tutup kaca, naik ruang AC, sepatu turun itu juga beda bisa menjadi perspektif ya. Tapi kalau ada motoran sendiri betul atau kadang-kadang di rombongan. Rombongan. Ya. Jadi saya kebetulan saya ikut dalam sebuah komunitas. Jadi memang ada komunitas pencinta Trabas ya. Itu ya kadang-kadang minggu ada event kita main bareng. Nah, ataupun mungkin ketika kunjungan kita ajak bareng nginap. Jadi kita tidak perlu juga tempat yang bagaimana gitu enggak. Tapi bagi waktunya gimana nih Pak Bupati? Karena kan tadi di pemerintahan sebagai eksekutif, di keluarga juga pasti kan tadi ngantar anak dan sebagainya. Tapi di satu sisi harus mendengar, satu sisi juga punya hobi. Nah kalau kunjungan itu Mas Wisnu lebih sering saya lakukan di hari-hari Sabtu ya. Sabtu sampai Minggu itu kita bisa ngetrail bareng sama untuk mendengar, menyerap tadi. Ya kalau di kesempatan Senin sampai Jumat misalnya hari kerja, tinggal kita mengatur jadwal. Jadwal mungkin ada kegiatan penyerahan bantuan pemerintah ya kita bisa atur waktunya mungkin di sore hari. Nah di pagi hari kita bisa ngantor untuk melayani juga masyarakat kita. Ya walaupun ya saya sendiri juga tidak bisa membuat konsep secara detail ya bagaimana timeline saya untuk keluarga dan sebagainya, mengalir saja sih. Sejauh mana itu menjadi tantangan saat itu jadi pilihan untuk tindakannya. Ini terakhir nih sebelum agak gelap nih kita situasinya udah mulai agak gelap. Kalau dalam konteks Bulungan, tantangan dan harapan yang sekarang nyata, tantangan tuh yang kemudian menjadi hal yang harus dihadapi, tapi harapan itu apa yang dimimpikan oleh masyarakat? Kalau Pak Sarwani sendiri? Saya yakin semua masyarakat di Indonesia tidak terkecuali di Bulungan adalah isu yang berkaitan dengan kesejahteraan. Jadi kesejahteraan tidak hanya bagi saya melihatnya tidak hanya ukurannya dari aspek ekonomi. Tapi kesejahteraan mungkin kebahagiaan. Termasuk juga rasa aman damai di tengah-tengah masyarakat. Itu menjadi harapan semua orang lah Mas. Dan itu juga yang kita tuju. Nah tantangan hari ini memang di Kabupaten Bulungan kehadiran investasi misalnya dua investasi ini juga di sisi lain menjadi peluang, di sisi lain menjadi tantangan. Terutama tadi kita bicara penyiapan SDM, terus akses infrastruktur yang belum memadai kita mengakui. Tapi sampai hari ini masih ingat saya hampir 3 tahun menjabat ini pemerintah daerah juga turun hadir dalam mengatasi persoalan-persoalan yang menyangkut kebutuhan dasar. Baik itu di bidang infrastruktur, jalan, jembatan, layanan di bidang kesehatan maupun layanan di bidang pendidikan. Kita pastikan pemerintah hadir. Nah itulah tantangan-tantangan besar ke depan yang masih terus kita maksimalkan ya, kita tingkatkan. Nah kalau untuk harapan, tadi kan kesejahteraan kan memang itu dambaan hampir semua masyarakat di seluruh Indonesia, bahkan di seluruh Indonesia itu sudah pasti. Tapi kalau spesifik Bulungan, kesejahteraan itu diukur dari apanya selain ekonomi? Tadi kan ada sebut kebahagiaan. Juga. Nah, hal-hal mana yang membuat masyarakat Bulungan rasa, oh tahun ini atau periode ini kebahagiaan kami meningkat atau kesejahteraan kami bisa memang lebih baik. Saya tidak menguasai secara detail Mas Wisnu ukuran indeks kebahagiaan ya. Tapi salah satunya yang mungkin yang bisa kita lihat adalah ketika aspek ekonomi sebuah rumah tangga.
kesempatan peluang lapangan pekerjaan, terus rasa aman di Kabupaten Bulungan itu juga bisa menciptakan rasa senang, rasa bahagia. Nah terbukti Mas hari ini di Kabupaten Bulungan pertumbuhan penduduk kita itu jika dulu ada program transmigrasi sekitar 5-10 tahun yang lalu, hari-hari ini sudah secara swadaya karena ibaratnya ada kesan gula semut ini Mas Wisnu. Ada daya tarik, ada magnet, orang tanpa harus diminta atau dipaksa dia datang. Itu salah satu indikator. Ya, sehingga tinggal ke ruang fungsi pemerintah sebagai fasilitator, regulator, menyiapkan tadi saya katakan dengan istilah kail tadi. Kita siapkan kailnya, ya tentu masyarakat kita beri ruang untuk bisa mendapatkan ikan di Kabupaten Bulungan. Itu ukuran-ukuran yang secara umum orang bisa lihat ya. Yang ini proven sih tadi yang sebelumnya orang harus dipaksa untuk transmigrasi, sekarang orang dengan sendirinya datang ke situ karena ada peluang ekonomi. Ada peluang ekonomi. Apalagi kita bicara kemarin di kawasan industri itu. Itu sangat luar biasa karena di sana ada terbuka peluang kesempatan. Tapi ini sekaligus tantangan kan, bagaimana membuat peluang yang besar itu tidak mengabaikan masyarakat lokal. Nah ini kan tadi Pak Buk menyebut soal SDM. Itu kayaknya jadi tantangan juga. Jadi ya menjadi komitmen pemerintah daerah, bahkan termasuk visi kita di 2025 sampai 2030, isu SDM itu tetap menjadi apa, kita ingin berdaulat, unggul dan berkelanjutan. Berdaulat, unggul dan berkelanjutan. Dan itu kayaknya menjadi sesuatu yang sekarang jadi isu besar di dunia juga sih, yang berkelanjutan itu. Nah, kan termasuk Mas Venu saya ingin share, sekitar seminggu lalu Bank Dunia itu datang ke Bulungan. Oh iya, Bank Dunia. Dan berkaitan dengan konsep take tadi yang saya katakan. Oh, yang awal tadi ya. Memang tidak semua daerah melakukan, Mas. Jadi kami meyakini bahwa take itu adalah program nasional. Karena di sana di tingkat nasional di Bappenas itu ada namanya TANE. Nah turun di provinsi ada namanya TAPE, di tingkat kabupaten ada take. Bank Dunia datang untuk melihat. Melihat studi yang kita lakukan. Kebijakan daerah berkaitan dengan take yang sudah kita masukkan dalam kegiatan-kegiatan di pemerintah daerah. Karena take itu Mas Wisnu dalam 15 program prioritas Bulungan hari ini itu salah satu program prioritas. Sehingga ya kita bukan hanya sekedar mencantumkan itu sebagai program prioritas, tapi memang betul-betul kita implementasikan. Take itu apa? Transfer anggaran kabupaten berbasis ekologi. Itu yang jadi kita titipkan juga menjadi ADD tadi, dititipkan di ADD-nya. Yang tadi juga melibatkan NGO dan sebagainya tadi ya. Kita sudah menyusun namanya sistem informasi desa secara digital, Mas. Yang kita koneksikan dengan kecamatan, yang terkoneksi harapan kita dengan skala di kabupaten. Dan itu bisa jadi rujukan untuk semua orang melihat. Makanya Bank Dunia salah satunya melihat, benar gak nih implementasinya bahkan termasuk dengan kebijakannya. Mas Wisnu, kita sudah mendirikan yang namanya Rumah Belajar Desa. Jadi ya Rumah Belajar Desa itu banyak hal yang bisa digali ya di situ. Jadi ada beberapa desa yang sudah melaksanakan membentuk yang Rumah Belajar Desa itu. Jadi menjadi ruang untuk belajar bersama ya. Melihat tantangannya yang begitu banyak ya, dan ruang untuk mendapatkan potensi dari tantangan itu ditambah harapan masyarakat yang besar. Ini kayaknya Bulungan harus tetap on the track nih untuk bisa meraih hal-hal yang diharapkan baik dalam kebijakan mau dalam implementasinya. Dan ini pilkada kan bentar lagi nih, Pak Buk. Gimana, ada persiapan khusus untuk itu? Ya kalau saya sih Mas hari ini ya saya sampaikan rapot saya di tangan masyarakat. Jadi karena 3 tahun lebih masyarakat sudah melihat. Ya tentu saya yakin juga masyarakat akan objektif melihatnya di Kabupaten Bulungan. Tapi bahwa ada persoalan yang belum selesai di Kabupaten Bulungan, iya. Kita akui. Tapi bahwa ada proses melangkah yang sudah kita lakukan, iya. Itu kita pastikan. Termasuk memperjuangkan dan melaksanakan program-program prioritas daerah. Nah sehingga ya tentu mungkin evaluasi bagi saya ya selaku petahana mungkin dalam kegiatan kampanye, ya tentu diskusi-diskusi dengan warga masyarakat ataupun yang saya datangi nanti itu adalah pada hal-hal yang bersekitar apa yang sudah saya lakukan. Dan bagaimana memperbaiki atau kekurangan yang ada ini kita tingkatkan ke depan. Sesuai harapan masyarakat yang besar tadi ya. Thank you Pak Bupati. Terima kasih Mas Wisnu atas waktu. Dari terang sekarang ada agak gelap nih. Jadi kita ada suasana udah mulai agak malam, dan terima kasih udah datang. Ini baru datang hari ini. Baru datang hari ini. Pesawat jam 9.15 langsung turun di Jakarta sekitar jam 10 hampir jam 11 ya. Istirahat sebentar langsung ke Kompas. Wah, nggak ada capeknya nih kayaknya. Semangat sebagai trailer itu.
menghadapi situasi yang berat di jalan udah biasa ya Pak ya. Insya Allah. Ya, kita nikmati lah Mas. Betul. Dan yang penting tadi istiqomah sih. Meskipun kadang-kadang naik turun ya, kadang-kadang nggak sesuai dengan harapan, tapi karena ongoing tadi ya, prosesnya berjalan, dan karena yakin panggilannya ke sana ya, yakin aja, dan mudah-mudahan berhasil dengan semua upaya baiknya Pak. Amin. Mohon doanya untuk masyarakat Bulungan Mas Wisnu. Sama-sama. Siap. Terima kasih. Makasih Mas Wisnu ya. Kapan-kapan saya mau boleh. Kapan-kapan datang ke Bulungan ya. Betul, jangan Kita Bulungan sebenarnya ada agenda sih Mas, tanggal 12 Oktober nanti. Cuma kan bersamaan dengan jadwal kampanye Pilkada, hari ulang tahun Bulungan. Ya untuk tahun ini kita tunda kebijakan untuk perayaan ulang tahun. Biasanya kita isinya salah satu eventnya itu adalah ngetrail bareng. Keliling. Belusukan keliling. Sip, nanti kapan-kapan kalau ada kesempatannya saya ke Kaltara deh. Terima kasih. Terima kasih. Yuk.